Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan praktikum fisika modern 1 mengenai percobaan interferometer Michelson yang beranggotakan saya, Rindi Setianingsih, dan kedua anggota lainnya. Silakan untuk kedua anggota lainnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rita Andiasita. Dan saya Rizkia Lovita. Baik, langsung saja. Untuk itu kita akan membahas tujuan dari praktikum interferometer Michelson ini. Yang pertama yaitu dalam eksperimen interferometer Michelson ini diharapkan mampu memahami cara kerja interferometer Michelson. Yang kedua, diharapkan mampu untuk mengukur panjang gelombang sinar laser helium neon. Baik, untuk selanjutnya ada alat dan desain. Untuk alatnya sendiri yang dibutuhkan yaitu ada setup interferometer Michelson, dan lalu yang kedua ada laser helium neon, dan yang ketiga ada layar putih atau bisa menggunakan kertas. Nah, berikut ini gambar dari desain alat interferometer Michelson nanti. Lanjut. Untuk dasar teorinya, dalam mempelajari interferometer dari bekas cahaya koheren dapat dilihat pada percobaan interferometer Michelson. Percobaan ini merupakan salah satu cara yang teliti untuk mengukur panjang gelombang cahaya. Setelah diketahui bahwa terjadinya pola gelap terang pada gejala interferensi berkas cahaya disebabkan adanya perbedaan lintasan perjalanan dua berkas cahaya. Dengan mengubah posisi cermin pantul atau secara teori mengubah perbedaan lintasan cahaya, akan tampak pola gelap terang yang berubah-ubah. Oleh sebab itu, dalam percobaan ini juga akan dipelajari hubungan antara perubahan posisi cermin pantul, dalam hal ini perubahan lintasan yang ditujukan adanya perubahan frinji atau cincin lingkaran gelap terang yang terjadi pada percobaan ini. Baik, langsung saja. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama meletakkan laser pada posisi yang aman atau tidak mudah goyang, dan arahnya cahaya laser pada setup percobaan interferometer Michelson. Lalu yang kedua, nyalakan laser, kemudian atur posisi cermin setengah mengkilat sampai berkas laser terbelah menjadi dua bagian yang saling tegak lurus. Langkah yang ketiga, atur cermin M2 sampai terjadi bayangan di layar berbentuk cincin lingkaran. Lalu untuk langkah yang keempat, catat posisi M2, kemudian gerakan perlahan-lahan varian dan hitung banyak perubahan pergeseran terang gelap sama dengan 1 pada pusat bridging, serta catat posisi M2 berdasarkan pergeseran pembacaan skala pada vernier. Dengan seterusnya sampai mendapatkan beberapa data. Lalu diperhatikan juga ya dalam mengatur atau mengarahkan cahaya laser, jangan sampai dilihat oleh mata secara langsung. Dan berikut data pengamatan 1 yang diambil oleh saudara Risa Andiasita. Lalu untuk data pengamatan 2 yang saya peroleh sendiri, Rindi Setiani, dengan tabel berikut, dan data pengamatan yang ketiga diambil oleh saudara Rizkia Novita dengan tabel berikut. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang selanjutnya akan saya berikan kepada saudara Risa Andiasita. Kepada saudara Risa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk percobaan interferometer Michelson, untuk analisis datanya, dalam percobaan ini kami memilih metode analisis yang digunakan untuk menentukan panjang gelombang dari sinar laser GN adalah metode analisis kuadrat terkecil yang memiliki persamaan umum Y sama dengan A plus BX. Adapun nilai A dan B dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, seperti ini. Selain menggunakan metode kuadrat terkecil, dalam percobaan ini digunakan juga analisis grafik untuk mendapatkan hubungan antara variabel, hubungan antara jumlah perubahan cincin gelap terang dengan perubahan panjang lintasan cahaya.
Nah, untuk analisis data yang data pertama diperoleh seperti tabel berikut. Next. Bagian data kedua dan ketiga seperti berikut. Lanjut untuk analisis data yang pertama memperoleh SB sebesar 0,3787 mm. Untuk panjang gelombang lambda memperoleh 0,5814 kali 10 pangkat min 6 mikrometer, dan untuk S lambda diperoleh 0,064 kali 10 pangkat min 6 mikrometer. Pada analisis data yang pertama diperoleh lalat relatif sebesar 11% atau 2 AP. Dari berdasarkan jangkauan panjang gelombang, sinar laser warna merah adalah antara 620 sampai 750 nanometer. Sehingga dari hasil pengukuran dan setelah dilakukan analisis didapatkan bahwa besar panjang gelombang cahaya yang digunakan masih belum bisa memenuhi jangkauan panjang gelombang. Nah, untuk data yang pertama diperoleh linearisasi grafik seperti gambar berikut. Silakan untuk Novi nyambung. Baik, selanjutnya itu ada analisis data kedua dengan nilai gradien garis B-nya menghasilkan 0,735 mm. Yang kedua, besar simpangan bakunya dihasilkan 1,55 mm. Nah, hasil SB-nya diperoleh 0,1705 mm. Untuk nilai panjang gelombangnya atau lambda dihasilkan 1,2 kali 10 pangkat min 6 mikrometer. Untuk S lambda hasilnya yaitu 0,142 kali 10 pangkat min 6 mikrometer. Untuk analisis data yang kedua ini, lalat relatifnya dihasilkan yaitu 11% atau 2 angka penting. Jadi panjang gelombangnya dari laser helium neon adalah 1,2 plus minus 0,14 dikali 10 pangkat min 6 mikrometer dengan lalat relatif yaitu sebesar 11% dengan 2 angka penting. Berdasarkan teori, jangkauan panjang gelombang sinar laser warna merah adalah antara 620 sampai 750 nanometer. Sehingga dari hasil pengukuran dan setelah dilakukannya analisis, didapatkan bahwa besar panjang gelombang cahaya yang digunakan masih belum bisa memenuhi jangkauan panjang gelombang secara teoritis. Untuk grafiknya seperti berikut. Nah, grafik di sini yaitu tidak linear karena tidak lurus. Selanjutnya, analisis data ketiga. Dihasilkan gradien garis B yaitu 0,819 mm dan besar simpangan bakunya sebesar 1,58 mm. Nah, untuk nilai SB-nya yaitu 0,17 mm dan nilai panjang gelombangnya atau lambdanya sebesar 1,2658 dikali 10 pangkat min 6 mikrometer. Dan untuk hasil dari S lambda dihasilkan 0,1362 dikali 10 pangkat min 6 mikrometer. Untuk relatif dari analisis data ketiga yaitu
dihasilkan 10% dengan dua angka penting. Jadi, panjang gelombang dari laser helium neon adalah 1,2 plus minus 0,13 dikali 10 pangkat min 6 mikrometer dengan ralat relatif sebesar 10% atau dua angka penting. Nah, berdasarkan teori, jangkauan panjang gelombang sinar laser warna merah adalah antara 620 sampai 750 nanometer. Sehingga dari hasil pengukuran dan setelah dilakukannya analisis, didapatkan bahwa besar panjang gelombang cahaya yang dilakukan masih belum bisa memenuhi jangkauan panjang secara teoritis. Nah, ini untuk analisis data yang ketiga. Untuk grafiknya ini seperti itu, jadi tidak linear. Selanjutnya yaitu pembahasan. Grafik menunjukkan bahwa perubahan jumlah rinci tidak linear secara sempurna terhadap pergeseran lintasan optis oleh movable neuron yang dilalui oleh berkas cahaya laser. Untuk mencari panjang gelombang dari cahaya laser helium neon dilakukan dengan menggabungkan persamaan yang ada pada dasar teori dengan persamaan garis linier, sehingga data ke-1 dihasilkan 0,58 plus minus 0,064 dikali 10 pangkat min 6 mikrometer dengan ralat relatif sebesar 11% dengan dua angka penting. Nah, untuk data yang kedua dihasilkan 1,2 plus minus 0,142 dikali 10 pangkat min 6 mikrometer dengan ralat relatif 11% dengan dua angka penting. Dan data yang ketiga 1,2 plus minus 0,13 dikali 10 pangkat min 6 mikrometer dengan ralat relatif sebesar 10% dua angka penting. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, didapatkan tiga data yang dapat dirata-rata memiliki hasil panjang gelombang 1,0157 dikali 10 pangkat min 6 mikrometer dengan relatifnya sebesar 11% dengan dua angka penting. Berdasarkan literatur, panjang gelombang warna merah memiliki besar 632,8 nanometer atau 6,328 mikrometer. Maka dapat terlihat perbedaan yang sangat besar antara panjang gelombang percobaan dengan panjang gelombang literaturnya. Hal ini terjadi akibat adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut seperti adanya kesalahan paralaks dalam mengambil data, serta bisa juga dengan kurang telitinya dalam menganalisis data. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu cara kerja dari interferometer Michelson, yaitu dengan memanfaatkan pola-pola interferensi pada dua gelombang cahaya yang berasal dari cahaya monokromatik, yaitu cahaya yang berwarna merah. Percobaan ini menggunakan laser helium neon sebagai sumber cahayanya karena memiliki sifat monokromatis dan koheren. Terjadinya perubahan pola gelap terang pada gejala interferensi yang dihasilkan disebabkan oleh perbedaan lintasan perjalanan dua berkas cahaya. Nah, untuk kesimpulan yang kedua yaitu panjang gelombang dari laser helium neon pada percobaan interferometer Michelson adalah 1,0157 dikali 10 pangkat min 6 mikrometer dengan ralat sebesar 11% dengan dua angka penting. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.